Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketujuh untuk materi kewirausahaan, yang mana pada pertemuan ini saya akan membahas berbagai hal berkaitan dengan kewirausahaan yang akan merangkum dari pertemuan kita dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Di Viklas sudah saya sampaikan, silakan nanti rekan-rekan mahasiswa mengumpul yang pertama tugas kelompok. Ya, tugas kelompok sesuai target hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, artinya sudah selesai. Ya, 11.4 sudah selesai. Silakan untuk di-download, kemudian di-upload. Kemudian di-upload di Viklas. Karena memang itu yang akan saya nilai untuk tugas kelompok. Silakan untuk di-upload di Viklas. Pastikan yang mengupload adalah anggota kelompoknya, yang dianggap sebagai ketua kelompok. Kemudian yang kedua, untuk tugas kelompok deadline hari ini ya, jadi tinggal di-download aja, upload. Kemudian ada materi pembelajaran itu yang individu, silakan di screenshot juga untuk dikumpul di hari ini. Di screenshot sudah sampai 100% ya materi pembelajarannya. Diharapkan untuk hari ini sudah 100%, sehingga tinggal di screenshot sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan dan mempelajari materi-materi dari WF Global dari pertemuan 1 sampai 7. Untuk materi pembelajarannya berarti sampai selesai ya, sampai 11.4 juga. Nah, untuk individu silakan di screenshot, kemudian di-upload di Viklas juga. Itu individu, artinya masing-masing. Batas maksimalnya itu besok, tanggal 28. Jadi silakan rekan-rekan yang belum selesai segera diselesaikan, karena beberapa dari teman-teman kalian kan kemarin sudah selesai untuk materi pembelajaran dari 1 sampai 11.4 untuk yang individu. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas secara lebih detail apa itu kewirausahaan sesuai dengan materi kuliah yang kalian ambil. Ini sebagai absensi pertemuan hari ini. Ya, silakan untuk di-subscribe dan tulis di kolom komentar nama, NPM, rek A atau B gitu ya, rek C atau M gitu ya. Jadi silakan sebagai bentuk absensi. Absensi maksimal hari ini jam 23.59 ya, jadi waktunya panjang. Jangan lupa untuk absensi di pertemuan ke-7 ini dengan subscribe dan komen di kolom komentar, sebutkan nama, NPM dan rek-nya, rek A atau B atau C atau D seperti itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kewirausahaan pertemuan ke-7. Kita akan berangkat dari kondisi bangsa kita. Ya, jumlah orang miskin di Indonesia semakin melejit lagi. Ini data terakhir 2020. Di 2025 ini awal juga terlihat kondisinya seperti itu pasca COVID ya. Jadi kondisinya mendekati seperti COVID, daya jualnya, daya beli masyarakatnya rendah. Ya, itu terjadi karena berbagai hal, banyak faktor, terutama dengan kondisi ketidakpastian ekonomi di negara kita. Maka dari data ini sudah kita lihat jumlah orang miskinnya tuh terus naik seperti itu ya. Ini menjadi PR bagi kita semua dan bagi para akademisi juga seperti itu. Nah, di tahun 2021 data menunjukkan hampir 1 juta orang sarjana nganggur ya di lulusan universitas. Ya, ada 1 juta. Saya berharap melalui mata kuliah kewirausahaan ini muncul ide-ide baru seperti itu ya. Makanya dari awal perkuliahan saya sampaikan harapannya ada ide-ide baru untuk membuat peluang usaha baru. Dan ternyata memang benar ya. Kalau kita melihat dari data menganggur ini banyak universitas juga, dari lulusan universitas juga yang jumlahnya cukup tinggi, 1 juta orang sarjana menganggur. Ya, menganggur artinya mereka tidak memiliki pekerjaan. Mungkin dia punya usaha sampingan freelance, cuman
kemungkinan itu tidak dianggap sebagai bekerja ketika mereka melakukan survei itu. Ya, materi kewirausahaan ini penting untuk mendorong ini. Ya, di pertemuan 1, 2 sampai pertemuan ke-6 kemarin terakhir saya selalu sampaikan ide bisnis itu adalah sesuatu yang baru, belum ada sebelumnya atau memang pesaingnya masih dikit. Itu potensi usaha untuk berkembang. Ya. Dan kita akan menghadapi bonus demografi tahun 2000 di antara tahun 2020 sampai 2035. Puncaknya di 2030 nanti. Apa bonus demografi? Bonus demografi itu adalah kondisi saat struktur penduduk didominasi oleh kalian usia produktif, ya. Kalian nanti tahun 2020, 2030 itu adalah usia produktif juga, ya. Mungkin kemungkinan lulus 2 tahun lagi, 2027. Kemudian 2030 yaitu usia kalian di usia emas gitu ya. Mulai menapaki karir seperti itu. Dan ini akan menjadi PR yang besar karena memang bisa jadi jumlahnya tidak sebanding dengan kondisi perekonomian kita, kondisi lapangan kerja kita. Seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita melihat dari kondisi makroekonomi, dari segi makroekonomi dibutuhkan pergeseran usaha berbasis riset, teknologi, dan inovasi. Ya, benar ya, seperti yang saya sampaikan dari awal perkuliahan. Perlu adanya inovasi. Inovasi itu penting, selain sebagai pembeda, itu sebagai cara kita untuk bertahan. Ya, bertahan dari apa? Bertahan dari arus global yang saat ini terus berada di sekitar kita. Kita perlu riset, perlu teknologi dan inovasi untuk mengembangkan itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat kondisi usaha kita, ya, kebanyakan UMKM stagnan, bisnis sebagai pelarian. Jadi karena mereka nggak punya kerjaan, akhirnya ya bisnis sebagai pelarian untuk biar tidak dianggap menganggur. Seperti itu ya. Nah ini memang sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. Apa yang bisa kita lakukan dalam membantu bangsa ini? Ya, walaupun kalian tetap dalam proses untuk belajar, apa yang harus kita bisa lakukan? Nah, kita bicara berkaitan dengan hakikat kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan? Yang dari awal sudah kita sampaikan di awal, hakikat kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan? Apa sih yang harus kita pelajari di materi kewirausahaan? Sedikit saya jelaskan. Nah, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, ada sesuatu yang baru dan berbeda. Ini menurut Drucker tahun 89, 59. Terus kemudian kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Ya, ada baru, berbeda, memiliki nilai lebih. Ini lebih detail lagi ya. Kemudian menurut Zimmer, proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan anak kan. Apa namanya, pengertiannya tuh luas dan memang ada sesuatu poin yang kita dapatkan di situ tadi di awal. Ada baru berbeda, kemudian yang kedua ada kreatif berbeda memberi nilai yang lebih gitu ya. Kemudian ini ada juga kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah. Nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nah, kemarin kalau kita melihat ide-ide bisnis dari mahasiswa sekalian, ketika memunculkan ide itu, sudah dikelompokkan itu, ada beberapa ide yang masuk kategori ini gitu ya, karena sesuatu yang baru. Misalnya kemarin ada yang membuat ide ampas kopi dibuat teh seperti itu. Jadi itu sesuatu yang baru gitu ya. Terus kemudian ada mengolah sampah dan sebagainya, itu sesuatu yang baru. Itu keren, perlu dikembangkan yang seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari segi pertumbuhan, ya
Pelaku usaha itu berada di yang biru ini ya, pelaku usaha-usaha mikro. Nah, kalau wirausaha itu ada di tengah-tengah gitu ya. Jembatan menjadi startpreneur. Maka dalam perusahaan itu perlu adanya kecepatan, perlu adanya market share atau pasar, perlu adanya skala organisasi. Ya. Nah, ini jiwa-jiwa yang harus kita tumbuhkan sebagai wirausaha. Yang pertama kita harus mempunyai motif yang bagus, sikap yang baik, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya yang mungkin tertarik gitu ya. Karena mungkin tidak mungkin semuanya untuk jadi PNS ya, semuanya menjadi eh, karyawan swasta, karyawan bank dan sebagainya enggak. Harapannya itu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang baru diperlukan suatu motif, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan agar pertumbuhan, kecepatan pasar, skala organisasinya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, tumbuhkan jiwa ini agar bisa membuat sesuatu yang baru, gitu ya. Bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal di dalam eh, jiwa perusahaan, bukan jiwa perusahaan ini. Oke, dalam nah ini kita akan bicara tahapan kewirausahaan, ya. Ada 5 tahapan, ya, menurut Perpres PKN, Pendidikan Kewarganegaraan nomor 2 tahun 2022. Ada intensi, konsepsi, eksplorasi, eksploitasi, dan pertumbuhan. Ya, yang kita lakukan kemarin berada pada tahapan calon wirausaha karena belum berjalan. Ya, kalian membuat konsep, ya, membuat ide, terus menuangkannya di dalam pengisian di web itu kita masuk di dalam calon wirausaha. Ya, makanya diharapkan itu kita menumbuhkan calon wirausaha baru melalui apa? Melalui ide. Maka di tahapan awal menjadi calon wirausaha ini kita bicara intensi, motif awal dalam memulai bisnis. Konsepsi, pencarian ide, ya kita kemarin sudah melakukan pencarian ide, kemudian eksplorasi, merubah ide menjadi bisnis. Ya kita sudah sampai di tahap ini, gitu ya. Kemarin saya tanya satu-satu, gitu ya. Idenya apa? Ingin mengolah sampah menjadi barang berguna, gitu, menjadi sofa dan sebagainya. Itu sudah menjadi bisnis, gitu ya. Sudah orientasinya ke bisnis. Lalu bagaimana kita bisa untuk meningkat ke situ? Nah, kita harus melakukan eksploitasi, menciptakan keuntungan atas usahanya. Jadi kalau kita sekedar membuat tuh bisa, yaitu cara berusaha itu sampai sampai di tahap itu. Namun dari produk itu untuk menjadi sebuah eh, sesuatu yang menguntungkan, itu namanya kita sudah ada di tahap wirausaha pemula. Ya, sudah mendapatkan keuntungan di situ. Lalu di tahap berikutnya yaitu wirausaha mapan. Dia sudah bisa memperbesar pangsa pasar yang mungkin sebelumnya target marketnya itu masih di kabupaten, provinsi, itu sudah ke nasional maupun ke internasional. Ya, jadi orientasinya seperti itu tahapan-tahapannya. Walaupun kita masih di tahap calon wirausaha, diharapkan rekan-rekan mahasiswa nanti tetap terus bisa berkembang melalui ide-ide bisnis yang bisa dikembangkan nanti. Kalaupun belum bisa dijalankan, harapannya bisa ditampung dulu. Nanti ketika mungkin sudah ada waktu longgar, semester 7 atau semester 6, kita di fase untuk menciptakan transisi dari perkuliahan sampai ke kewirausahaan, sorry, ke tahapan bekerja, ini bisa dikembangkan. Ya, oke. Ketika kita ini di intensi kita harus berpikir strategis, orientasinya pada peluang dan pertumbuhan, potensi pertumbuhan, fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita harus ada di tahapan itu. Kemudian pada konsepsi kita harus bisa mengembangkan suatu keunggulan kompetitif. Ya makanya di setiap perkuliahan saya sampaikan, apa sih keunggulan produk kalian? Ya, keunggulannya apa? Manfaatnya apa? Bersaing nggak? Harganya berjual apa enggak? Nah itu yang memang eh, perlu dikembangkan dari tahapan konsepsi ini. Bagaimana eh, produk kita itu bisa diterima pasar dengan baik? Nah, itu kita menciptakan keunggulan kompetitif itu. Kemudian dieksplorasi wirausaha harus aktif mengumpulkan sumber daya secara eksternal, manajemen risiko, berpusat pada sumber daya yang dimiliki dan tidak ada rencana bisnis yang jelas. Oke. Ini untuk yang pelaku usaha. Untuk yang wirausaha,
kita sudah bicara di tahapan manajemen resiko. Ya, misal produk ini eh, produk ini belum laku dijual. Bagaimana memanajemen bagaimana agar 2 bulan tag produk ini dijual. Terutama untuk yang makanan gitu ya. Bagaimana memanajemen makanan ini sudah diproduksi dan tidak mubazir. Itu yang perlu diperhatikan di tahap ini. Kemudian eksploitasi kita sudah fokus ya, tidak mencoba-coba lagi, sudah fokus. Kita harus bisa bicara tentang legalitas ya, bagaimana pembentukan sistem, SOP dan sebagainya. Kemudian kita kapan perlu kita harus bisa membuat mencari investor. Itu yang tahapan yang penting. Nah, kalau kita sudah di tahap besar, ya, karena memang sudah punya market value, sudah punya pangsa pasar yang bagus, rekan-rekan mahasiswa sudah harus bisa mengembangkan kapasitas usaha, mengembangkan pasar dan korporasinya. Itu yang memang tahapan wirausaha yang memang perlu kita perhatikan dan kembangkan. Nah, ini sebuah fakta ya, di slide ini sebuah fakta. Mendirikan bisnis yang bertumbuh itu sulit, gitu ya. Ada fakta yang seperti itu. Karena dari data 20% bisnis tutup di tahun pertama sejak pendirian. Dari yang berhasil melalui tahun pertama, 30% akan tutup di tahun kedua. 50% akan tutup di setelah 5 tahun. 70% bisnis tutup setelah 10 tahun. 98,9% bisnis di Indonesia tidak tumbuh membesar. Ya, pada tahapannya masih di mikro saja, belum mau naik ke menengah sampai besar. Mungkin karena berbagai regulasi gitu ya, ada banyak faktor ya seperti ini. Cuman memang eh, kondisinya seperti ini di Indonesia ya. Ini menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian ketika berbisnis nanti, bagaimana kalian bisa strong di tahun pertama, tahun kelima, tahun 10 dan bisa terus bertahan di situ. Ya. Kemudian kalau kita melihat kenapa bisnis yang banyak yang gagal, yang pertama ada banyak faktor ya di sini ya. Yang pasti dari proses perencanaan itu pasti kurang. Kemudian manajemennya buruk, pemasarannya buruk, tidak dikelola dengan baik, ya kurangnya modal ini selalu ada, gitu ya. Kurang ahli dalam rekrutmen tim, ya ini berpengaruh besar. Operasional bisnis buruk, kurang motivasi, dan faktor eksternal ya. Kalau dulu pernah ada pandemi berarti pandemi dan faktor-faktor lain. Ini masih relevan ya dengan kondisi saat ini ya. Memang kadang kita kurang fokus untuk membangun itu sehingga perencanaannya nggak baik, manajemennya baik, berpengaruh ke aspek-aspek yang lain juga. Nah, ini problem yang perlu kita kembangkan, problem yang memang perlu kita selesaikan. Yang pertama, akses pasar perlu kita perhatikan, kemampuan teknis juga, passion, ya, passion itu penting ya. Jadi makanya kemarin saya sampaikan berbisnis, menyusun rencana bisnis sesuai dengan passion kalian. Ya, misalnya kemarin ada yang mau bisnis maggot misalnya, nah itu kan kalau dilihat yang menjalankan orang perempuan itu kayaknya kurang pas gitu ya, karena misal itu beneran terjadi kan nggak mungkin, sepertinya tidak mungkin untuk memegang-megang maggot dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ketika kita mencari ide, ini salah satu contoh ya cara berpikir seorang expert entrepreneur dalam mencari ide dan merubahnya menjadi sebuah perusahaan yang besar. Ini salah satu contoh. Contohnya di si Saras Sarasvati, ya ini juga kayaknya di WF ada juga dia orang India. Cara berpikir di fase pencarian ide itu, ini ya, untuk pemula itu neskan entrepreneurship causation ya, logikanya kausalitas. Kalau dia sudah berpengalaman, biasanya sudah bicara tentang efektual logic gitu ya. Efektual logic artinya bagaimana efeknya itu bisa diterima secara berkelanjutan. Apa itu causation logic? Tujuannya untuk membantu meningkatkan penjualan wisata desa tertinggal, akses ke berbagai pemilik wahana wisata, kemampuan untuk membuat aplikasi, pengetahuan keinginan wisata, dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Ini kita contohkan di tempat wisata seperti itu. Oh, ini salah satu contohnya ya.
kita harus bisa mendetailkan calon customer kita. Ya, misalnya ini contohkan ayahnya kerja di perbankan, kuliahnya di jurusan bisnis, punya toko grosiran di lumayan ramai di Jakarta Utara. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bisnis yang memang eh, dikembangkan di sini. Salah satu contoh ini. Ini ada orang membuat bisnis namanya Beagle Velas. Kenapa bisnis ini muncul? Ya, dia menceritakan fashion brand premium yang fokus pada pakaian formal khusus untuk pria berbadan besar. Ya kan? Kan udah unik ya. Sekarang selama ini orang bicara beli pakaian itu yang global aja, ukuran 27 sampai 38 dan sebagainya. Tapi ini dia membuat brand namanya Big Velas yang memfokuskan pada membuat fashion brand premium yang untuk orang-orang besar. Ya, dia sudah mendetailkan umurnya tingginya 187, beratnya 152, ukuran sepatunya 47. Nah, ini kan udah besar nih. Nah, berarti dia sudah melakukan branding bahwa usahanya itu untuk orang-orang dengan bertubuh besar. Ya, dia sudah bicara mitigasi resiko. Nah, kemudian dia sudah bicara juga tidak pengetahuan yang relevan terhadap bisnis, mitigasi resiko, mencari konsultan di bidang fashion yang masuk ke dalam tim inti, hire fashion konsultan, Terus dia sudah bicara cara-caranya seperti ini ya, mitigasi risiko, bayar, service, merchandiser, cari koneksi di trade expo dan sebagainya. Nah, ini kan ide bagus ya, contoh ini ya. Orang eh, buat toko yang isinya untuk orang besar gitu ya, ukuran-ukuran besar. Ini kan ukurannya berarti kan ukuran 40 sampai 50 kan. Kalau kita lihat dari ini. Ini kan ide bagus gitu ya. Yang mungkin belum ada di Lampung, mungkin belum ada. Ya, ini yang perlu kita kembangkan. Kemudian ini salah satu contoh-contohnya. Nah, ini pesaing-pesaingnya yang memang menjadi pesaing dia. Tapi dia sudah bisa merincikan keunggulan produk saya di mana sih? Oh, saya bergerak di sini nih, yang memang lebih spesifik kepada orang-orang yang memang eh, obesitasnya lebih tinggi gitu ya, nggak yang nanggung-nanggung. Dia berbicara udah sampai di tahapan itu. Ini contoh-contohnya sudah mulai dibangun brand-brand terkenal juga terkait modelnya. Nah, ini ada modelnya gede-gede kan. Ini salah satu contoh bagaimana kita membangun ide yang bagus yang memang uh, out of the box, sebelumnya belum ada gitu ya. Kemudian sudah dibangun online shop-nya juga ya, dengan menggait mencari pangsa pasar orang-orang yang besar ya. Nah, seperti ini ya kan seru ya kalau buat seperti ini ya. Detail dia, sparring dan sebagainya, psikologi, demografik, geografik. Nah, ini ya innovation, harus ada sesuatu yang baru, beda, lebih baik, lebih murah, lokasi yang berbeda. Nah, mungkin ini idenya tuh dari luar negeri, diterapkan di Indonesia, gitu di Bandung. Ini kemudian contohnya di Bandung ya, kan lucu gitu ya, keren gitu ya. Kalian juga bisa juga mencari ide di luar negeri yang belum ada di Indonesia, diterapkan di sini. Yang penting dia sesuatu yang baru, beda dengan yang lain, lebih baik, lebih murah, lokasinya beda dari di luar negeri. Artinya diterapkan di Indonesia. Ini kan keren ya. Ya ini kita mengeluarkan variasi dan sebagainya, ini kan keren-keren. Ada kebaharuan bagi dirinya, ada kebaharuan di pasar juga. Ya, oke. Yang perlu kita perhatikan dalam innovation, produk, proses, model bisnis, pasar, saluran, layanan, pengalaman konsumen. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan di situ. Ya, brand dan sebagainya tadi sudah kita ulas. Silahkan nanti dipelajari di file yang sudah saya kirim di Vclass. Ini salah satu keunggulannya. Ini yang di atas itu adalah produk-produk pesaingnya. Yang di bawah dia menceritakan produknya. Misal, dia dari segi produk fokus ke pakaian kerja, kualitasnya premium, harga premium. Pasarnya segmen menengah ke atas, ya, fokus ke eksekutif. Dia malah menghindari anak muda, ya, karena yang biasa gede-gede kan bapak-bapak ya, yang dia bekerjanya. Bahan sapaan formal, menggunakan bahasa Inggris,
fokus ke personal shopper, tingkatkan pengalaman saat unboxing produk. Dari segi brandnya, dia fokus ke brand office wear, hindari visualisasi online shop. Ya, jadi dia membangun branding yang dari menengah ke atas. Kan bagus juga ya. Banyak nggak? Kira-kira banyak nggak orang-orang yang menengah ke atas? Sepertinya banyak ya. Jadi memang itu perlu diperhatikan juga. Menengah ke atas itu belum banyak tersentuh. Masih yang kebanyakan tersentuh itu menengah ke bawah. Menengah ke atas itu potensial market tinggi juga yang perlu dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa sekalian nanti. Nah ini value proposition, ya kan? Dia sudah eh, menyiapkan sedetail ini. Bagi ini yang kemarin saya sampaikan di kelas ya, di pertemuan ke-6. Kalian coba buat ini, buat yel-yel yang menggambarkan produk kalian. Ini salah satu value-nya. Contohnya dari Bickel Velas ini yang sebagai contoh. Bagi pria eksekutif berbadan besar yang kesulitan mencari baju kerja premium dengan desain urban smart casual, maka kami menawarkan lini produk pakaian dengan kualitas brand yang premium sehingga Anda akan merasakan kebanggaan saat memakainya. Ya, ini kan eksekutif ya, cuma dia yang punya seperti itu. Ya, saya kira itu sebagai contoh ya pembekalan bagaimana kewirausahaan itu dan bagaimana contohnya bisa kalian dapatkan tadi bagi ide contohnya, ide bisnis dan contohnya. Saya berharap di pertemuan ke-7 ini semuanya bisa selesai. Jangan lupa untuk absen dengan mencantumkan NPM, kemudian nama dan track-nya untuk absensi di pertemuan ke-7 ini. Silakan disimak baik-baik. Selain komen, nanti kalian ceritakan juga di komen itu apa sih materi yang kalian dapatkan dari video yang saya buat ini. Apa sih perusahaan itu mungkin, atau dari segi ide bisnis yang memang perlu didetailkan dari usaha kalian yang kemarin sudah kalian buat, dan itu bisa kalian sampaikan di kolom komentar ini sebagai feedback dari video yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Minggu depan pertemuan ke-8 kita sudah UTS. Semoga bisa selesai sesuai target apa yang sudah kita targetkan sebelumnya. Terima kasih. Saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.